Halo teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tokoh Hayuning Yokta. Pada segmen Tokoh kali ini, kami akan mencoba mengulas mengenai sosok yang seringkali diperbincangkan apabila membicarakan mengenai Bumi Mataram dan Alas Mentao. Beliau juga memiliki kekerabatan dengan Sutowijoyo. Siapakah beliau? Sebelum turut berpetualang bersama kami, pastikan teman-teman untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng, like dan share video ini ya. Kritik ataupun saran dapat teman-teman sampaikan di kolom komentar atau email kami di hayuningyokta@gmail.com. Sebelum mengulas kisah dan cerita beliau, sebenarnya kami sudah sempat beberapa kali menyebutkan namanya. Benar sekali, beliau adalah ayah dari Sutowijoyo, yakni Ki Ageng Pamanahan. Siapakah sebenarnya beliau? Dan apa saja kisah menariknya? Simak video ini hingga akhir ya. Banyak sekali yang mengaitkan Ki Ageng Pamanahan dengan Ki Ageng Giring, serta perjanjian mengenai Bumi Mataram. Namun, sebelum mengulas jauh mengenai cerita tersebut, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai silsilah Ki Ageng Pamanahan. Berdasarkan kisah balik masa lalu yang dialami salah satu tim kami, Ki Ageng Pamanahan memiliki nama kecil Bagus Kacung. Beliau adalah putra dari Ki Ageng Enis yang merupakan putra dari Ki Ageng Selo. Pada video sebelumnya, kami sempat menyinggung bahwa Ki Ageng Pamanahan menikah dengan sepupunya yakni Nyai Sabinah yang merupakan adik dari Ki Jurumertani. Mengapa bisa disebut menikah dengan sepupunya sendiri? Simak video kami yang berjudul Sutowijoyo ya. Berbagai sumber mengatakan bahwa Ki Ageng Pamanahan adalah anggota 3 serangkai Mataram atau Three Musketeers from Mataram bersama dengan Ki Jurumartani dan Ki Penjawi. Terkait perannya dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa dan pembabatan Alas Mentao. Salah satu tim kami mencoba dan berhasil bertemu serta mengklarifikasi beberapa cerita langsung kepada Ki Ageng Pamanahan. Kami memanggil Ki Ageng Pamanahan dengan sebutan Eyang. Berdasarkan pertemuan tersebut, hal yang pertama yang ingin kami ulas adalah mengenai peran Eyang pada penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pernahkah teman-teman berpikir, mengapa Ki Ageng Pamanahan bisa memeluk agama Islam? Padahal apabila ditinjau dari silsilah, Eyang merupakan keturunan Brawijaya V yang notabene adalah pemeluk agama Hindu. Hal ini berawal dari Bondan Kejawen yang merupakan putra Brawijaya V. Beliaulah yang mengawali keturunannya memeluk agama Islam. Mengapa demikian? Bondan Kejawen sempat diasingkan oleh ibunya sendiri dan dirawat oleh Ki Buyut Mahasar yang merupakan pemeluk agama Islam. Berawal dari sinilah, Bondan Kejawen dan seluruh keturunannya memeluk agama Islam. Pasti teman-teman bertanya, lalu apa hubungannya Bondan Kejawen dengan Ki Ageng Pamanahan? Bondan Kejawen adalah kakek dari kakek-kakek buyutnya,
Bingung ya? Kami akan mencoba menjelaskan silsilahnya secara sederhana. Jadi, Bondan Kejawen memiliki putra Ki Ageng Tarub yang kemudian menurunkan Ki Getas Pandowo. Ki Getas Pandowo kemudian menurunkan Ki Ageng Selo. Kemudian Ki Ageng Selo menurunkan putra-putri yakni Nyai Sobo dan Ki Ageng Enis. Ki Ageng Enis menurunkan Ki Bagus Kacung atau Ki Ageng Pamanahan. Begitulah kisah mengapa Ki Ageng Pamanahan memeluk agama Islam. Nah, mengenai peran Eyang pada penyebaran agama Islam di tanah Jawa, diawali dari perjalanannya yang mengembara di daerah Pajang. Di Pajang inilah, Eyang bertemu dengan Sunan Kalijogo dan berguru ilmu serta ajaran agama. Di tempat Sunan Kalijogo pula lah, Eyang bertemu dengan Ki Jurumartani, Ki Panjawi, dan juga Sultan Hadiwijoyo yang kala itu merupakan penguasa Pajang. Kepada salah satu tim kami, Eyang berpesan, "Yo merga ana dawuh titah saking guru. Kedah gumatuk kalian Pangeran Hadiwijaya rikala semana dadi mlangkah." Nah, apabila teman-teman pernah mendengar kisah mengenai peran Ki Ageng Pamanahan yang membantu Sultan Hadiwijaya dalam penumpasan Arya Penangsang, hal itu diawali dari perintah Sunan Kalijogo kepada Ki Ageng Pamanahan untuk menjadi pendamping sekaligus membantu Sultan Hadiwijaya. Penumpasan Arya Penangsang telah kami bahas di video kami yang berjudul Sutawijaya. Pastikan untuk menyimak videonya ya. Singkat cerita, setelah berhasil menumpas Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya memberikan alas Mentawai kepada Ki Ageng Pamanahan sebagai hadiah. Sebenarnya, hadiah yang akan diberikan bagi pemenang sayembara penumpasan Arya Penangsang adalah alas Mentawai dan pati. Namun, karena saat itu Ki Ageng Pamanahan tidak sendiri, melainkan bersama Ki Panjawi, maka Ki Ageng Pamanahan mengalah untuk menerima alas Mentawai menjadi hadiahnya. Karena alas Mentawai masih berupa hutan belantara, sedangkan pati kala itu telah berwujud kota kecil. Dari sanalah Ki Ageng Pamanahan melakukan babat alas. Oh iya, kepada kami Eyang menceritakan makna nama Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng berasal dari dua kata, yakni Ki dan Ageng. Ki memiliki makna laki-laki, sedangkan Ageng berasal dari kata agung. Apabila digabungkan, Ki Ageng memiliki arti seorang laki-laki yang memiliki kekuasaan dan dipercaya untuk memerintah di daerah tertentu. Sedangkan Pamanahan berasal dari kata manah yang memiliki makna mandate atau amanat, namun juga merupakan nama daerah. Selain itu, Pamanahan dapat juga diartikan proses meluncurkan panah. Jadi, makna sebenarnya dari nama Ki Ageng Pamanahan adalah seorang laki-laki yang berasal dari daerah, namun diamanahi atas kekuasaan dan pemerintahan yang diharapkan dapat meluncurkan hal-hal baik berupa keturunan baik dan kehidupan yang lebih baik.
Sangat menarik bukan makna nama dari Eyang? Oh iya, selanjutnya pasti teman-teman pernah mendengar cerita bahwa setelah membuka alas Mentawai, Ki Ageng Pamanahan pergi menemui sahabatnya, Ki Ageng Giring. Siapakah Ki Ageng Giring? Adakah hubungan dengan Ki Ageng Pamanahan? Bagaimana kisahnya? Kami akan mencoba mengulas kisah tersebut pada video kami selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng, like dan share video ini. Kritik ataupun saran dapat teman-teman tulis di kolom komentar atau email kami di hayuninyokta@gmail.com. Oh iya, teman-teman silahkan cek juga podcast kami, Mantra Rumakso, yang membahas hal-hal menarik lainnya. Teman-teman bisa cek link podcastnya di kolom deskripsi atau di bio Instagram Hayuninyokta. Sampai bertemu di tokoh Hayuninyokta selanjutnya. Matur nuwun.